Kitab Yasar pasal 29. Ishak bin Abraham telah menjadi tua dan lanjut umur, dan matanya memudar karena usia. Matanya rabun dan tidak dapat melihat. Pada waktu itu, Ishak memanggil anaknya Esau, katanya, "Ambillah senjatamu, aku mohon, tabung panahmu dan busur panahmu, bangkit dan pergilah ke padang, dan dapatkan bagiku daging rusa, dan buatkan bagiku masakan yang lezat, dan bawalah itu kepadaku, sehingga dapat aku makan, supaya aku dapat memberkati engkau sebelum kematianku, karena sekarang aku telah menjadi tua dan beruban." Maka Esau melakukannya. Dia mengambil senjatanya dan pergi ke padang untuk berburu daging rusa, seperti biasanya, untuk membawa kepada ayahnya, seperti yang telah dia perintahkan kepadanya, supaya dia dapat memberkatinya. Dan Ribka mendengar semua perkataan yang Ishak ucapkan kepada Esau, maka dia bergegas dan memanggil anaknya Yakub, katanya, "Beginilah ayahmu berbicara kepada saudaramu Esau, dan beginilah aku dengar. Maka sekarang bergegaslah engkau dan berbuatlah apa yang aku akan katakan padamu. Bangkit dan pergilah, aku mohon, kepada kawanan domba dan ambilkan bagiku 2 anak kambing terbaik, dan aku akan menyediakan masakan lezat bagi ayahmu. Dan engkau harus membawa masakan lezat itu, supaya dia memakannya sebelum saudaramu datang dari berburu, supaya ayahmu dapat memberkati engkau." Yakub bergegas dan melakukan seperti yang ibunya perintahkan kepadanya, dan dia membuat masakan lezat dan membawanya ke hadapan ayahnya sebelum Esau datang dari perburuannya. Ishak berkata kepada Yakub, "Siapakah engkau, anakku?" Maka dia berkata, "Aku anak sulungmu Esau. Aku sudah melakukan seperti yang engkau perintahkan. Maka sekarang bangkitlah, aku mohon, dan makanlah buruanku, supaya jiwamu dapat memberkati aku seperti yang telah engkau ucapkan kepadaku." Dan Ishak bangkit dan dia makan dan minum, dan hatinya dipuaskan. Maka dia memberkati Yakub, dan Yakub pergi dari ayahnya. Segera sesudah Ishak memberkati Yakub, dan dia telah pergi meninggalkannya, lihatlah, Esau datang dari perburuannya di padang. Dia juga membuat masakan lezat dan membawanya kepada ayahnya untuk dimakan, supaya dia memberkatinya. Ishak berkata kepada Esau, "Lalu siapakah dia yang telah membawa daging rusa dan membawanya kepadaku sebelum engkau datang, dan siapakah yang telah aku berkati?" Maka tahulah Esau bahwa saudaranya Yakub telah melakukan ini, dan amarah Esau menyala-nyala terhadap saudaranya Yakub, karena dia telah berbuat seperti itu kepadanya. Esau berkata, "Tidakkah benar dia dinamai Yakub? Karena dia telah menggantikan aku 2 kali. Dia telah mengambil hak kesulunganku, dan sekarang dia telah mengambil berkatku." Dan Esau menangis dengan keras. Ketika Ishak mendengar suara tangisan anaknya Esau, Ishak berkata kepada Esau, "Apa yang dapat aku lakukan, anakku? Saudaramu datang dengan kelicikan dan mengambil berkatmu." Dan Esau membenci saudaranya Yakub
karena berkat yang telah ayahnya berikan kepadanya, dan amarahnya menyala-nyala terhadap dia. Yakub sangat takut kepada saudaranya Esau, dan dia bangkit dan melarikan diri ke rumah Eber bin Sem. Dia menyembunyikan dirinya di sana karena saudaranya. Yakub berumur 63 tahun ketika dia pergi dari tanah Kanaan dari Hebron, dan Yakub menyembunyikan diri di rumah Eber selama 14 tahun karena saudaranya Esau. Dan di sana dia melanjutkan mempelajari jalan-jalan Yahwe dan perintah-perintahnya. Ketika Esau melihat bahwa Yakub telah lari dan meloloskan diri daripadanya, dan bahwa Yakub dengan tipu daya mendapatkan berkat, maka Esau sangat susah, dan dia juga sakit hati kepada ayahnya dan ibunya. Maka dia bangkit dan membawa istrinya dan pergi meninggalkan ayahnya dan ibunya menuju ke tanah Seir dan menetap di sana. Esau melihat di sana seorang perempuan dari antara anak-anak perempuan Het yang bernama Basmat Bet-Elon orang Het. Dia mengambilnya sebagai istri sebagai tambahan dari istri pertamanya. Esau menyebut namanya Adah. Katanya, berkat pada waktu itu berlalu daripadanya. Esau tinggal di tanah Seir selama 6 bulan tanpa melihat ayahnya dan ibunya. Selanjutnya, Esau mengambil istri-istrinya dan bangkit dan kembali ke tanah Kanaan. Esau menempatkan 2 orang istrinya di rumah ayahnya di Hebron. Istri-istri Esau menyakitkan hati dan menyulut amarah Ishak dan Ribka dengan perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka tidak berjalan dalam jalan-jalan Yahwe, namun melayani Elohim ayah mereka dari kayu dan batu seperti diajarkan ayah mereka kepadanya, dan mereka lebih jahat dari ayah mereka. Mereka berlaku sesuai keinginan-keinginan hatinya yang jahat, dan mereka mengorbankan dan membakar dupa kepada Baalim. Ishak dan Ribka menjadi sangat lelah karena mereka. Ribka berkata, "Aku lelah dengan hidupku karena anak-anak perempuan Het itu. Jika Yakub mengambil seorang istri dari anak-anak perempuan Het, sama seperti anak-anak perempuan negeri ini, apa gunanya hidup bagiku?" Pada waktu itu, Adah istri Esau mengandung dan melahirkan seorang putra baginya, dan Esau menyebut nama anaknya yang lahir baginya Elipas. Esau berumur 65 tahun ketika istrinya melahirkan anak baginya. Ismail bin Abraham mati pada waktu itu, dalam tahun ke-64 dari hidup Yakub, dan seluruh umur Ismail waktu ia hidup adalah 137 tahun dan dia mati. Dan ketika Ishak mendengar bahwa Ismail telah mati, dia meratapinya, dan Ishak berkabung atasnya berhari-hari lamanya. Pada akhir tahun ke-14, Yakub tinggal di rumah Eber. Yakub ingin melihat ayahnya dan ibunya. Maka Yakub datang ke rumah ayahnya dan ibunya di Hebron. Esau pada waktu itu sudah lupa apa yang telah dilakukan Yakub kepadanya dengan mengambil berkat daripadanya pada waktu itu. Ketika Esau melihat Yakub datang kepada ayahnya dan ibunya, dia ingat apa yang Yakub telah berbuat kepadanya, dan dia sangat marah terhadapnya, dan dia berusaha membunuhnya. Ishak bin Abraham telah tua dan lanjut umur, dan Esau berkata, "Sekarang ayahku telah dekat dengan waktu kematiannya, dan ketika dia mati, aku akan membunuh saudaraku Yakub." Hal ini diberitahukan kepada Ribka, dan dia bergegas mengirim orang memanggil Yakub anaknya, dan dia berkata kepadanya, "Bangkit,
pergi dan larilah ke Haran kepada saudaraku Laban, dan tinggallah di sana sementara waktu, sampai amarah saudaramu beralih daripadamu, dan kemudian haruslah engkau kembali. Ishak memanggil Yakub dan berkata kepadanya, "Janganlah mengambil istri dari anak-anak Kanaan, karena demikianlah ayah kita Abraham telah memerintahkan kita, sesuai firman Yahweh yang telah Dia perintahkan kepadanya. Firman-Nya, kepada keturunanmu akan aku berikan negeri ini, jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku yang telah aku buat dengan engkau. Maka aku juga akan melakukan kepada anak-anakmu apa yang telah aku firmankan kepadamu, dan aku tidak akan meninggalkan mereka. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku kepada semua yang telah aku perintahkan kepadamu, dan tahanlah diri dari mengambil istri dari antara anak-anak perempuan Kanaan. Bangkit, pergilah ke Haran ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah bagimu seorang istri dari sana, dari anak-anak perempuan Laban saudara ibumu. Karena itu perhatikanlah, supaya jangan engkau melupakan Yahweh Elohimmu dan semua jalan-jalannya di negeri kemana engkau pergi, dan berhubungan dengan orang-orang negeri itu, dan mengejar kesia-siaan dan meninggalkan Yahweh Elohimmu. Tapi bila engkau datang ke negeri itu, layanilah Yahweh di sana, jangan berpaling ke kanan atau ke kiri dari jalan yang telah aku perintahkan kepadamu dan yang telah engkau pelajari. Semoga El Shaddai menganugerahkan kepadamu kemurahan di mata orang-orang di bumi, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri di sana, sesuai pilihanmu, seorang yang baik dan benar di dalam jalan-jalan Yahweh. Semoga Elohim memberikan kepadamu dan keturunanmu berkat ayahmu Abraham, dan membuat engkau beranak cucu, dan melipat gandakan engkau, dan semoga engkau menjadi orang-orang yang sangat banyak di negeri kemana engkau pergi, dan semoga Elohim membuat engkau kembali ke tanah ini, negeri kediaman ayahmu, dengan anak-anak dan dengan kekayaan yang besar, dengan sukacita dan dengan kesenangan." Ishak telah selesai memerintahkan Yakub dan memberkatinya. Dia memberikan kepadanya banyak hadiah bersama dengan perak dan emas, dan dia melepaskannya pergi. Yakub mendengarkan ayahnya dan ibunya. Dia mencium mereka dan bangkit dan pergi ke Padan Aram. Yakub berumur 77 tahun ketika dia pergi dari tanah Kanaan dari Berseba. Ketika Yakub berangkat untuk pergi ke Haran, Esau memanggil anaknya Elipas, dan diam-diam berbicara kepadanya, katanya, "Sekarang bergegaslah, ambillah pedang di tanganmu, dan kejarlah Yakub, dan berlarilah mendahulinya di jalan. Intailah dia, dan bunuhlah dia dengan pedangmu di salah satu pegunungan, dan ambillah semua milik kepunyaannya, dan kembalilah." Elipas bin Esau adalah seorang yang gesit dan ahli dengan busur seperti yang diajarkan ayahnya. Dia adalah seorang pemburu yang terkemuka di padang dan seorang yang gagah berani. Elipas melakukan seperti yang diperintahkan ayahnya kepadanya. Elipas pada waktu itu berumur 13 tahun. Elipas bangkit dan pergi dengan membawa 10 saudara ibunya bersamanya dan mengejar Yakub. Dia membuntuti Yakub dari dekat, dan dia mengintainya di perbatasan tanah Kanaan, berseberangan dengan kota Sekem. Yakub melihat Elipas dan orang-orangnya mengejar dia. Yakub diam berdiri di tempat di mana dia akan pergi untuk mengetahui semuanya ini, karena dia tidak tahu apa-apa. Maka Elipas menghunus pedangnya, dan dia bergerak maju, dia dan orang-orangnya, menuju Yakub. Yakub berkata kepada mereka,
apakah yang engkau perbuat sehingga engkau datang ke sini? Dan apa artinya engkau mengejar dengan pedangmu?" Elifas datang mendekat kepada Yakub, dan dia menjawab dan berkata kepadanya, "Demikianlah ayahku memerintahkan aku. Maka sekarang aku tidak akan menyimpang dari perintah yang ayahku berikan kepadaku." Dan ketika Yakub melihat bahwa Esau telah mengatakan kepada Elifas untuk menggunakan kekerasan, Yakub kemudian mendekati dan memohon kepada Elifas dan orang-orangnya, katanya kepadanya, "Lihatlah semua yang aku miliki dan apa yang diberikan ayahku dan ibuku kepadaku. Ambillah bagimu dan pergilah daripadaku, dan janganlah membunuh aku, dan semoga hal ini diperhitungkan kepadamu sebagai kebenaran." Maka Yahweh menyebabkan Yakub mendapatkan kemurahan di mata Elifas bin Esau dan orang-orangnya, dan mereka mendengarkan perkataan Yakub, dan mereka tidak membunuhnya. Elifas dan orang-orangnya mengambil semua milik kepunyaan Yakub bersama-sama dengan perak dan emas yang dia bawa bersamanya dari Berseba. Mereka tidak meninggalkan apapun baginya. Elifas dan orang-orangnya pergi daripadanya, dan mereka kembali kepada Esau di Berseba. Mereka mengatakan kepadanya semua yang telah terjadi kepada mereka dengan Yakub, dan mereka memberikan kepadanya semua yang telah mereka ambil dari Yakub. Maka Esau sangat marah kepada Elifas anaknya dan kepada orang-orangnya yang menyertainya, karena mereka tidak membunuh Yakub. Mereka menjawab dan berkata kepada Esau, "Karena Yakub memohon kepada kami dalam hal ini, supaya tidak membunuh dia, belas kasihan kami timbul kepadanya, dan kami mengambil semua milik kepunyaannya dan membawanya kepadamu." Esau mengambil seluruh perak dan emas yang Elifas ambil dari Yakub, dan dia meletakkannya di dalam rumahnya. Pada waktu itu, ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan telah memerintahkan kepadanya, katanya, "Engkau tidak boleh mengambil istri dari antara anak-anak perempuan Kanaan," dan bahwa anak-anak Kanaan sangat buruk di mata Ishak dan Ribka. Maka dia pergi ke rumah Ismail pamannya, dan sebagai tambahan bagi istri-istri tuannya, dia mengambil Mahkalat Bet Ismail, saudari Nebayot, sebagai istri. Pasal 30. Yakub pergi melanjutkan perjalanannya ke Haran. Dia datang sejauh Gunung Moria, dan dia tinggal di sana sepanjang malam di dekat kota Luz. Dan Yahweh menampakkan diri di sana kepada Yakub pada malam itu, dan dia berfirman kepadanya, "Akulah Yahweh Elohim Abraham dan Elohim Ishak ayahmu. Negeri tempat engkau berbaring ini akan aku berikan kepadamu dan keturunanmu. Dan lihatlah, aku menyertai engkau dan akan menjagamu kemanapun engkau pergi, dan aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit. Dan aku akan menjadikan semua musuh-musuhmu jatuh di hadapanmu. Ketika mereka berperang dengan engkau, mereka tidak akan menang atasmu. Dan aku akan membawa engkau lagi ke negeri ini dengan sukacita, dengan anak-anak dan dengan kekayaan yang besar." Dan Yakub bangun dari tidurnya, dan dia sangat bersukacita atas penglihatan yang telah dia lihat. Dia menyebut nama tempat itu Betel. Yakub bangkit dari tempat itu dengan bersukacita, dan ketika dia berjalan, kakinya terasa ringan baginya karena sukacita. Dia pergi dari sana ke negeri anak-anak timur, dan dia kembali ke Haran,
dan dia menempati sumur para gembala. Di sana dia menjumpai beberapa orang yang pergi dari Haran untuk memberi makan kawanan domba mereka. Yakub bertanya kepada mereka dan mereka berkata, "Kami dari Haran." Dia berkata kepada mereka, "Apakah engkau mengenal Laban bin Nahor?" Mereka berkata, "Kami mengenal dia." Dan lihatlah, putrinya Rahel sedang datang untuk memberi makan kawanan domba ayahnya. Sementara dia sedang berbicara dengan mereka, Rahel bet Laban datang untuk memberi makan kawanan domba ayahnya, karena dia seorang gembala. Ketika Yakub melihat Rahel bet Laban, saudara ibunya, dia berlari dan menciumnya, menyaringkan suaranya dan menangis. Yakub mengatakan kepada Rahel bahwa dia anak Ribka, saudari ayahnya. Rahel berlari dan mengatakan kepada ayahnya, dan Yakub terus menangis karena dia tidak mempunyai apa-apa untuk dibawa ke rumah Laban. Ketika Laban mendengar Yakub anak saudarinya datang, dia berlari dan menciumnya dan memeluknya dan membawanya masuk ke rumah dan memberi dia roti, dan lalu dia makan. Yakub menceritakan kepada Laban apa yang saudaranya Esau perbuat kepadanya dan apa yang putranya Elifas perbuat kepadanya di jalan. Yakub tinggal di rumah Laban selama 1 bulan. Yakub makan dan minum di rumah Laban, dan setelah itu Laban berkata kepada Yakub, "Katakan kepadaku apa yang harus menjadi upahmu, karena bagaimana engkau dapat melayani aku dengan cuma-cuma?" Laban tidak punya anak laki-laki, namun hanya anak perempuan, dan istri-istrinya yang lain dan hamba-hambanya perempuan masih mandul pada waktu itu. Inilah nama-nama anak perempuan Laban yang dilahirkan istrinya Adinah baginya. Nama yang sulung adalah Lea, dan nama yang bungsu adalah Rahel. Lea memiliki mata yang lembut, namun Rahel cantik dan bagus perawakannya, dan Yakub mencintainya. Yakub berkata kepada Laban, "Aku akan melayani engkau 7 tahun untuk Rahel putrimu yang bungsu." Laban menyetujui hal ini, dan Yakub melayani Laban 7 tahun untuk putrinya Rahel. Dalam tahun kedua, Yakub tinggal di Haran, yaitu dalam tahun ke-79 dari hidup Yakub. Dalam tahun itu, matilah Eber bin Sem. Dia berumur 464 tahun pada waktu kematiannya. Ketika Yakub mendengar bahwa Eber telah mati, dia sangat berduka cita, dan dia meratap dan berkabung atasnya selama berhari-hari. Dalam tahun ketiga, Yakub tinggal di Haran. Basmat Ismail, istri Esau, melahirkan baginya seorang putra, dan Esau menyebut namanya Reuel. Dalam tahun keempat, Yakub bertempat tinggal di rumah Laban. Yahwe memperhatikan Laban dan mengingat dia karena Yakub. Anak-anak lelaki dilahirkan baginya, dan putra sulungnya adalah Beor, yang kedua Alib, dan ketiga adalah Koras. Yahwe memberi Laban kekayaan dan kehormatan, anak-anak lelaki dan perempuan, dan orang ini bertambah-tambah sangat banyak karena Yakub. Yakub pada waktu itu melayani Laban dalam segala macam pekerjaan, di rumah dan di ladang, dan berkat Yahwe ada dalam semua milik kepunyaan Laban, di rumah dan di ladang. Dalam tahun kelima, matilah Yehudit Bet-Biri, istri Esau.
Di tanah Kanaan, dia tidak mempunyai anak lelaki, namun hanya anak-anak perempuan. Inilah nama anak-anak perempuan yang dia lahirkan bagi Esau. Nama yang tertua adalah Marsit, dan nama yang lebih muda adalah Puit. Ketika Yehudit mati, Esau bangkit dan pergi ke Seir untuk berburu di padang seperti biasanya, dan Esau tinggal di tanah Seir untuk waktu yang lama. Dalam tahun ke-6, Esau mengambil seorang istri sebagai tambahan dari istri-istri lainnya. Oholibamah Bet-Sibeon orang Hivi, dan Esau membawanya ke tanah Kanaan. Oholibamah mengandung dan melahirkan bagi Esau 3 anak laki-laki, Yeus, Ya'alam, dan Koras. Pada waktu itu, di tanah Kanaan ada pertengkaran antara para gembala Esau dan para gembala penduduk tanah Kanaan. Karena ternak Esau dan harta bendanya terlalu banyak baginya untuk tetap tinggal di tanah Kanaan, di rumah ayahnya, dan tanah Kanaan tidak dapat menanggungnya karena ternaknya. Ketika Esau melihat bertambahnya perselisihan dengan penduduk tanah Kanaan, dia bangkit dan membawa istri-istrinya dan anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua milik kepunyaannya, dan ternak yang dia miliki, dan seluruh harta benda yang dia peroleh di tanah Kanaan, dan dia pergi meninggalkan penduduk negeri itu ke tanah Seir. Esau dan semua milik kepunyaannya tinggal di tanah Seir. Namun waktu demi waktu, Esau akan pergi dan menilik ayahnya dan ibunya di tanah Kanaan. Esau mengawin dengan orang-orang Hori, dan dia memberikan anak-anak perempuannya kepada anak-anak lelaki Seir, orang Hori. Dia memberikan putri sulungnya Marsit kepada Anah bin Sibeon, saudara istrinya, dan Puit dia berikan kepada Asar bin Bilhan, orang Hori. Esau tinggal di pegunungan, dia dan anak-anaknya, dan mereka beranak cucu dan berlipat ganda. Pasal 31. Dalam tahun ke-7, pelayanan Yakub kepada Laban telah genap. Dan Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah kepadaku istriku, karena hari-hari pelayananku telah genap." Dan Laban melakukannya. Laban dan Yakub mengumpulkan semua orang di tempat itu, dan mereka mengadakan sebuah perayaan. Pada waktu petang, Laban datang ke rumah itu, dan sesudah itu Yakub datang ke sana bersama para undangan. Maka Laban mematikan semua pelita yang ada di dalam rumah. Yakub berkata kepada Laban, "Mengapakah engkau melakukan hal ini kepada kami?" Laban menjawab, "Demikianlah kebiasaan kami untuk dilakukan di negeri ini." Kemudian Laban mengambil putrinya Leah, dan dia membawanya kepada Yakub, dan dia menghampirinya. Yakub tidak tahu bahwa dia itu Leah. Laban memberikan kepadanya putrinya Leah, hambanya Silpah, sebagai hamba perempuan. Semua tamu undangan tahu apa yang Laban lakukan kepada Yakub, namun mereka tidak mengatakan hal itu kepada Yakub. Semua tetangga datang pada malam itu ke rumah Yakub, dan mereka makan dan minum dan bersukacita, dan memainkan di depan Leah rebana dengan tari-tarian, dan mereka berteriak di depan Yakub, "Helea, Helea." Yakub mendengar kata-kata mereka, namun tidak mengerti artinya. Namun dia berpikir, hal seperti itu mungkin kebiasaan mereka di negeri ini. Para tetangga mengucapkan kata-kata ini di hadapan Yakub sepanjang malam itu.
Seluruh pelita yang ada di dalam rumah telah Laban matikan malam itu. Dan pada pagi harinya, ketika fajar menyingsing, Yakub berbalik kepada istrinya, dan dia memperhatikan, dan lihatlah, itu adalah Leah yang sedang berbaring di dadanya. Yakub berkata, "Lihatlah, sekarang aku tahu apa yang dikatakan para tetangga tadi malam. Helea," kata mereka, "dan aku tidak mengetahuinya." Maka Yakub memanggil Laban dan berkata kepadanya, "Apakah yang telah engkau perbuat kepadaku ini? Sesungguhnya aku telah melayani engkau demi Rahel, dan mengapa engkau menipu aku dan memberikan kepadaku Leah?" Maka Laban menjawab Yakub, katanya, "Tidak begitu dilakukan di tempat kami, untuk memberikan yang muda mendahului yang tua. Maka sekarang, jika engkau ingin mengambil saudaranya juga, ambillah dia bagimu untuk pelayanan yang akan engkau lakukan bagiku selama 7 tahun lagi." Dan Yakub melakukannya, dan dia juga mengambil Rahel sebagai istri. Dia melayani Laban 7 tahun lagi. Yakub juga mendatangi Rahel, dan dia lebih mencintai Rahel daripada Leah. Laban memberikan kepadanya hambanya Bilha sebagai hamba perempuan. Dan ketika Yahwe melihat bahwa Leah dibenci, Yahwe membuka rahimnya, dan dia mengandung dan melahirkan bagi Yakub 4 anak lelaki pada waktu itu. Inilah nama-nama mereka: Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Dan setelah itu dia berhenti melahirkan. Pada waktu itu Rahel mandul, dan dia tidak punya keturunan. Rahel iri kepada Leah saudarinya. Dan ketika Rahel melihat bahwa dia tidak melahirkan anak-anak bagi Yakub, dia mengambil hambanya Bilha, dan dia melahirkan bagi Yakub 2 anak laki-laki, Dan dan Naftali. Ketika Leah melihat bahwa dia telah berhenti melahirkan, dia juga mengambil hambanya Silpa, dan dia memberikannya kepada Yakub sebagai istri. Yakub juga menghampiri Silpa, dan dia juga melahirkan bagi Yakub 2 anak laki-laki, Gad dan Aser. Leah kembali mengandung dan melahirkan bagi Yakub pada waktu itu 2 orang putra dan 1 putri. Inilah nama-nama mereka: Isakar, Sebulun, dan saudari mereka, Dina. Rahel masih mandul pada masa itu, dan Rahel berdoa kepada Yahwe pada waktu itu, dan dia berkata, "Ya Yahwe Elohim, ingatlah akan aku dan perhatikanlah aku. Aku mohon kepadamu, karena sekarang suamiku akan membuang aku, karena aku tidak melahirkan anak-anak baginya. Sekarang ya Yahwe Elohim, dengarkanlah permohonanku di hadapanmu, dan lihatlah kesusahanku, dan berikanlah kepadaku anak-anak seperti salah satu anak hamba-hamba perempuan itu, supaya aku tidak lagi harus menanggung aibku." Maka Elohim mendengarkan dia dan membuka rahimnya. Rahel mengandung dan melahirkan 1 anak laki-laki, katanya, "Yahwe telah mengambil aibku." Dan dia menyebut namanya Yusuf. Katanya, "Semoga Yahwe menambahkan kepadaku anak laki-laki lainnya." Yakub berumur 91 tahun ketika dia melahirkan baginya. Pada waktu itu ibu Yakub, Ribka, mengirim inangnya Deborah, Bet-us, dan 2 orang hamba Ishak kepada Yakub. Mereka datang kepada Yakub di Haran, dan mereka berkata kepadanya, "Ribka telah mengirim kami kepadamu supaya engkau kembali ke rumah ayahmu di tanah Kanaan."
Dan Yakub mendengarkan mereka seperti yang telah dikatakan ibunya. Pada waktu itu, 7 tahun berikutnya di mana Yakub melayani Laban demi Rahel telah genap. Pada akhir tahun ke-14, setelah dia tinggal di Haran, Yakub berkata kepada Laban, "Berikan kepadaku istri-istriku, dan biarlah aku pergi, supaya aku kembali ke negeriku. Karena lihatlah, ibuku telah memanggil aku dari tanah Kanaan, supaya aku kembali ke rumah ayahku." Laban berkata kepadanya, "Tidak demikian, aku mohon. Jika aku mendapatkan kemurahan di matamu, janganlah meninggalkan aku. Tetapkan bagiku upahmu, dan aku akan memberikannya, dan tinggallah bersamaku." Yakub berkata kepadanya, "Inilah yang harus engkau berikan kepadaku sebagai upah, supaya aku hari ini berjalan, melewati seluruh kawanan dombamu, dan mengambil dari antara mereka setiap domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, dan yang kecoklatan di antara kawanan domba, dan di antara kawanan kambing. Jika engkau melakukan hal ini bagiku, aku akan kembali dan memberi makan kawanan dombamu dan menjaganya seperti semula." Dan Laban melakukannya. Laban memindahkan dari kawanan dombanya semua yang telah dikatakan Yakub dan memberikan mereka kepadanya. Maka Yakub menyerahkan semua yang telah dia pindahkan dari kawanan domba Laban ke tangan anak-anak lelakinya, dan Yakub tetap memberi makan sisa kawanan domba Laban. Ketika hamba-hamba Ishak yang telah dia kirim kepada Yakub melihat bahwa Yakub tidak akan kembali bersama mereka ke tanah Kanaan kepada ayahnya, maka mereka meninggalkan dia dan mereka pulang kembali ke tanah Kanaan. Deborah tinggal tetap dengan Yakub di Haran. Dia tidak kembali dengan hamba-hamba Ishak ke tanah Kanaan, dan Deborah bertempat tinggal bersama istri-istri Yakub dan anak-anaknya di Haran. Yakub melayani Laban 6 tahun lebih lama, dan ketika domba-domba itu melahirkan, Yakub memindahkan dari antara mereka yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, seperti yang telah dia tentukan dengan Laban. Dan Yakub melakukan seperti itu kepada Laban selama 6 tahun. Dan orang ini bertambah-tambah sangat banyak, dan dia memiliki kawanan ternak, dan hamba-hamba perempuan, dan hamba-hamba lelaki, kawanan unta dan keledai. Yakub memiliki 200 kumpulan ternak, dan ternaknya berukuran besar, dan bagus perawakannya dan sangat subur. Seluruh kaum keluarga anak-anak manusia ingin mendapatkan sebagian ternak Yakub, karena mereka sangat subur. Banyak dari anak-anak manusia datang untuk mendapatkan sebagian kawanan domba Yakub. Yakub memberikan kepada mereka seekor domba untuk ditukar dengan seorang hamba laki-laki, atau seorang hamba perempuan, atau seekor keledai, atau seekor unta, atau apapun yang diinginkan Yakub dari mereka, mereka berikan. Yakub mendapatkan kekayaan dan hormat dan harta benda dengan cara pertukaran seperti ini dengan anak-anak manusia, dan anak-anak Laban iri kepadanya karena kehormatan ini. Dan dalam perjalanan waktu dia mendengar perkataan anak-anak lelaki Laban, katanya, "Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita, dan dari milik ayah kita itu dia telah mendapatkan segala kemuliaan ini." Yakub melihat wajah Laban dan anak-anaknya, dan lihatlah, itu tidak tertuju kepadanya pada waktu itu seperti hari-hari sebelumnya. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Yakub pada akhir tahun ke-6 dan berfirman kepadanya, "Bangkit, pergilah dari negeri ini,
dan kembalilah ke negeri tempat kelahiranmu, dan aku akan menyertai engkau." Yakub bangkit pada waktu itu, dan dia menaikkan anak-anaknya dan istri-istrinya dan semua milik kepunyaannya ke atas unta-unta. Dan dia pergi menuju ke tanah Kanaan kepada ayahnya Ishak. Laban tidak mengetahui bahwa Yakub telah meninggalkan dia, karena Laban pada hari itu mengadakan pengguntingan bulu domba. Rahel mencuri terafim ayahnya, dan dia membawanya dan menyembunyikannya di unta yang ditungganginya, dan dia pergi. Dan beginilah rupa terafim itu, dengan mengambil seorang laki-laki yang menjadi anak sulung, dan membunuhnya dan mengambil rambut di kepalanya, dan mengambil garam, dan menggarami kepalanya, dan mengurapinya dengan minyak. Lalu mengambil sedikit lempeng tembaga atau lempeng emas, dan menuliskan nama di atasnya, dan menaruh lempeng itu di bawah lidahnya, dan mengambil kepala dengan lempeng di bawah lidahnya, dan meletakkannya di dalam rumah, dan menyalakan pelita di hadapannya, dan sujud menyembah kepadanya. Pada saat mereka sujud menyembah kepadanya, berhala itu berbicara kepada mereka dalam segala hal yang mereka tanyakan kepadanya, melalui kuasa dari nama yang dituliskan di atasnya. Beberapa membuatnya dalam rupa manusia, dari emas dan perak, dan pergi kepada mereka pada waktu-waktu tertentu. Patung-patung ini mendapatkan pengaruh dari bintang-bintang, dan mengatakan kepada mereka hal-hal yang akan datang. Dan demikianlah terafim yang dicuri Rahel dari ayahnya. Rahel mencuri terafim milik ayahnya ini, supaya Laban tidak dapat mengetahui dari mereka kemana Yakub telah pergi. Laban pulang ke rumah, dan dia menanyakan tentang Yakub dan seisi rumahnya, namun dia tidak ditemukan. Laban mencari terafimnya untuk mengetahui kemana Yakub telah pergi, namun tidak dapat menemukan mereka. Lalu dia pergi kepada terafim lainnya, dan dia menanyakan kepada mereka, dan mereka mengatakan kepadanya bahwa Yakub telah lari daripadanya menuju ayahnya ke tanah Kanaan. Maka Laban bangkit, dan dia membawa saudara-saudaranya dan seluruh hamba-hambanya. Dia pergi dan mengejar Yakub dan menyusulnya di pegunungan Gilead. Laban berkata kepada Yakub, "Apa yang telah engkau lakukan kepadaku dengan melarikan diri dan menipu aku, dan membawa anak-anakku perempuan dan anak-anak mereka seperti tawanan ditawan dengan pedang? Engkau tidak membiarkan aku mencium mereka dan melepaskan mereka pergi dengan sukacita, dan engkau mencuri ilah-ilahku dan pergi." Yakub menjawab Laban, katanya, "Karena aku takut jika engkau akan mengambil anak-anakmu perempuan dengan paksa daripadaku. Dan sekarang, pada siapa engkau menemukan ilah-ilahmu, dia harus mati." Laban mencari terafim itu, dan dia memeriksa ke seluruh kemah-kemah Yakub dan perabotannya, namun tidak dapat menemukan mereka. Laban berkata kepada Yakub, "Kita akan membuat sebuah perjanjian bersama, dan itu akan menjadi kesaksian antara engkau dan aku. Jika engkau menyusahkan anak-anakku perempuan, atau mengambil istri-istri lain selain putri-putriku, maka Elohim akan menjadi saksi antara aku dan engkau dalam hal ini." Dan mereka mengambil batu-batu dan membuat tumpuan. Laban berkata, "Tumpuan ini adalah saksi antara aku dan engkau." Karena itu dia menyebut nama tempat itu Galeed. Yakub dan Laban mempersembahkan korban di atas gunung, dan mereka makan di sana di dekat tumpuan.
Mereka tinggal di gunung itu sepanjang malam, dan Laban bangun pagi-pagi sekali. Dia menangis dengan anak-anaknya perempuan dan menciumi mereka, dan dia kembali ke tempatnya. Dia bergegas dan mengirimkan anaknya laki-laki Beor yang berumur 17 tahun bersama Abikorov bin Us bin Nahor, dan bersama mereka ada 10 orang. Mereka bergegas dan pergi dan melewati jalan mendahului Yakub. Mereka datang melalui jalan lain ke tanah Seir. Mereka datang kepada Esau dan berkata kepadanya, "Beginilah kata saudara dan kerabatmu, saudara ibumu Laban bin Betuel," katanya, "Sudahkah engkau dengar apa yang Yakub saudaramu perbuat kepadaku, yang pertama kali datang kepadaku dengan telanjang dan tangan kosong, dan aku pergi menyongsong dia dan membawanya ke rumahku dengan kehormatan, dan aku menjadikan dia besar, dan aku memberikan kepadanya 2 orang anakku perempuan sebagai istri, dan juga 2 orang hambaku perempuan. Dan Elohim memberkati dia karena aku, dan dia bertambah-tambah sangat banyak, dan memiliki anak-anak lelaki perempuan dan hamba-hamba perempuan. Dia juga memiliki sangat banyak kawanan domba dan lembu, unta dan keledai, juga perak dan emas berlimpah-limpah. Dan ketika dia melihat kekayaannya bertambah, dia meninggalkan aku selagi aku pergi menggunting bulu-bulu dombaku, dan dia bangkit dan melarikan diri dengan diam-diam. Dia mengangkat istri-istri dan anak-anaknya ke atas unta-unta, dan dia menggiring seluruh ternaknya dan harta benda yang dia peroleh di negeriku, dan dia mengangkat wajahnya untuk pergi kepada ayahnya Ishak ke tanah Kanaan. Dia tidak membiarkan aku mencium anak-anakku perempuan dan anak-anak mereka. Dia membawa anak-anakku perempuan seperti tawanan ditawan dengan pedang, dan dia juga mencuri ilah-ilahku dan pergi. Dan sekarang aku telah meninggalkan dia di pegunungan di sungai Yabok, dia dan semua milik kepunyaannya. Dia tidak kekurangan apa-apa. Jika menjadi keinginanmu untuk pergi kepadanya, maka pergilah, dan di sana engkau akan menemukan dia, dan engkau dapat melakukan kepadanya seperti yang diinginkan hatimu. Para utusan Laban datang dan mengatakan kepada Esau semua hal ini. Esau mendengar semua perkataan utusan-utusan Laban, dan amarahnya sangat meluap-luap terhadap Yakub. Dia mengingat kebenciannya, dan amarahnya berkobar-kobar dalam hatinya. Esau bergegas dan membawa anak-anaknya dan hamba-hambanya dan seisi rumahnya, 60 orang laki-laki. Dia pergi dan mengumpulkan seluruh anak-anak Seir, orang Hori dan orang-orang mereka, 340 orang, dan membawanya seluruhnya 400 orang dengan pedang terhunus, dan dia pergi kepada Yakub untuk memukul dia. Esau membagi jumlah ini menjadi beberapa bagian. Dia mengambil 60 orang anak-anaknya dan hamba-hambanya dan seisi rumahnya sebagai satu kelompok, dan dia menyerahkan mereka ke dalam pimpinan Elipas putra sulungnya. Dan kelompok sisanya dia serahkan ke dalam pimpinan 6 anak-anak lelaki Seir orang Hori. Dia menempatkan setiap orang atas keturunan dan anak-anaknya. Seluruh pasukan ini pergi, dan Esau pergi bersama mereka kepada Yakub, dan dia membawa mereka bergerak cepat. Para utusan Laban meninggalkan Esau dan pergi ke tanah Kanaan, dan mereka datang ke rumah Ribka ibu Yakub dan Esau. Mereka mengatakan kepadanya, "Lihatlah, anakmu Esau telah pergi menyerang saudaranya Yakub dengan 400 orang, karena dia mendengar bahwa dia telah datang,
dan dia pergi untuk berperang dengannya dan untuk memukul dia dan merampas segala sesuatu yang dia miliki. Maka Ribka bergegas dan mengirim 72 orang dari hamba-hamba Ishak untuk menemui Yakub di jalan, karena katanya, barangkali Esau akan berperang di jalan ketika dia menjumpainya. Para utusan ini pergi ke jalan untuk menyongsong Yakub, dan mereka menemukan dia di jalan di tepi sungai di seberang sungai Yabok. Yakub berkata ketika dia melihat mereka, "Perkemahan ini ditentukan bagiku oleh Elohim," dan Yakub menyebut nama tempat itu Mahanayim. Yakub mengenal semua orang-orang ayahnya, dan dia mencium mereka dan memeluk mereka dan pergi bersama mereka. Yakub bertanya kepada mereka mengenai ayahnya dan ibunya. Mereka berkata, mereka baik-baik saja. Para utusan ini berkata kepada Yakub, "Ribka ibumu telah mengirim kami kepadamu," katanya. "Aku telah mendengar putraku, bahwa saudaramu Esau telah pergi menyerang engkau di jalan bersama orang-orang dari anak-anak Seir orang Hori. Karena itu putraku, dengarkanlah perkataanku dan lihatlah dengan pertimbangan apa yang akan engkau lakukan, dan ketika dia datang kepadamu, mohonlah kepadanya dan jangan berkata kasar kepadanya, dan berilah dia persembahan dari apa yang engkau miliki dan dari apa yang telah Elohim karuniakan kepadamu. Dan ketika dia bertanya kepadamu mengenai keadaanmu, jangan sembunyikan apa-apa daripadanya. Barangkali dia dapat berubah dari amarahnya terhadap engkau, dan karenanya engkau menyelamatkan nyawamu, engkau dan semua milik kepunyaanmu, karena adalah tugasmu untuk menghormati dia, karena dia adalah saudara tuamu." Dan ketika Yakub mendengar kata-kata ibunya yang dikatakan para utusan itu kepadanya, Yakub menyaringkan suaranya dan menangis dengan sedih, dan melakukan seperti yang diperintahkan ibunya kepadanya. Pasal 32. Pada waktu itu, Yakub mengirim utusan kepada saudaranya Esau ke arah tanah Seir, dan dia mengucapkan kepadanya kata-kata permohonan. Dia memerintahkan mereka, katanya, "Beginilah harus engkau katakan kepada tuanku Esau, beginilah perkataan hambamu Yakub. Janganlah tuanku membayangkan bahwa berkat ayahku yang dengannya dia memberkati aku telah terbukti menguntungkan bagiku. Karena aku selama 20 tahun ini bersama Laban, dan dia menipu aku dan mengubah upaku 10 kali, seperti semua yang telah dikatakan kepada tuanku. Aku melayani dia di rumahnya dengan sangat bersusah payah, dan kemudian Elohim melihat kesengsaraanku, jerih payahku dan pekerjaan tanganku, dan dia membuat aku mendapatkan kasih karunia dan kemurahan di matanya. Dan aku selanjutnya, melalui belas kasihan dan kebaikan hati Elohim yang besar, telah memperoleh lembu dan keledai dan ternak, dan hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Dan sekarang aku datang ke negeriku dan ke rumahku kepada ayah dan ibuku yang ada di tanah Kanaan. Dan aku telah mengirim pesan, supaya tuanku mengetahui semuanya ini untuk mendapatkan kemurahan di mata tuanku, supaya dia tidak membayangkan bahwa diriku sendiri telah memperoleh kekayaan, atau bahwa berkat yang dengannya ayahku memberkati aku telah menguntungkan bagiku.
Para utusan ini pergi kepada Esau dan menemukan dia di perbatasan tanah Edom, sedang bergerak menuju Yakub. 400 orang Bani Seir, orang Hori, berdiri dengan pedang terhunus. Para utusan Yakub memberitahu Esau seluruh perkataan yang diucapkan Yakub kepada mereka mengenai Esau. Esau menjawab mereka dengan angkuh dan penghinaan, dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku telah mendengar, dan sebenarnya itu telah diberitahukan kepadaku apa yang Yakub perbuat kepada Laban, yang memuliakan dia di rumahnya dan memberikan kepadanya anak-anak perempuannya sebagai istri. Dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan, dan bertambah-tambah sangat banyak dalam harta benda dan kekayaan di rumah Laban melalui cara-caranya. Dan ketika dia melihat bahwa harta bendanya melimpah dan kekayaannya besar, dia melarikan diri dengan semua milik kepunyaannya dari rumah Laban, dan dia membawa anak-anak perempuan Laban pergi dari wajah ayah mereka, seperti tawanan ditawan dengan pedang, tanpa memberitahukan dia mengenai itu. Dan tidak hanya kepada Laban saja, Yakub telah melakukan ini, namun kepadaku juga. Dia telah melakukannya, dan 2 kali menggantikan aku. Jadi haruskah aku diam? Maka sekarang aku pada hari ini datang dengan pasukanku untuk menyongsong dia, dan aku akan melakukan kepadanya menurut keinginan hatiku." Dan para utusan ini kembali dan datang kepada Yakub dan berkata kepadanya, "Kami telah datang kepada saudaramu, kepada Esau, dan kami telah menyampaikan kepadanya semua kata-katamu. Dan beginilah dia menjawab kami, dan lihatlah, dia datang untuk menyongsong engkau dengan 400 orang. Maka sekarang ketahuilah dan lihatlah apa yang harus engkau lakukan, dan berdoalah di hadapan Elohim untuk melepaskan engkau dari dia." Dan ketika dia mendengar kata-kata saudaranya yang telah diucapkannya kepada para utusan Yakub, Yakub sangat ketakutan dan dia cemas. Yakub berdoa kepada Yahwe Elohimnya dan berkata, "Ya Yahwe Elohim bapa leluhurku, Abraham dan Ishak, engkau telah mengatakan kepadaku ketika aku pergi dari rumah ayahku firman-Mu, akulah Yahwe Elohim ayahmu, Abraham dan Elohim Ishak. Kepadamu aku berikan negeri ini dan keturunanmu sesudah engkau, dan aku akan membuat keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, dan engkau akan tersebar ke 4 penjuru langit, dan di dalam engkau dan di dalam keturunanmu lah seluruh kaum keluarga di bumi akan diberkati. Dan engkau meneguhkan firman-Mu dan memberikan kepadaku kekayaan dan anak-anak dan ternak, sejauh apa keinginan hatiku engkau berikan kepada hamba-Mu. Engkau memberikan kepadaku segala sesuatu yang aku minta daripadamu, sehingga aku tidak kekurangan apa-apa. Dan engkau selanjutnya berfirman kepadaku, kembalilah ke orang tuamu dan ke tempat kelahiranmu, dan aku akan tetap berlaku baik kepadamu. Dan bahwa sekarang aku telah datang, dan engkau telah melepaskan aku dari Laban. Aku akan jatuh ke tangan Esau yang akan membunuh aku, ya bersama-sama dengan para ibu anak-anakku. Maka sekarang, ya Yahwe Elohim, lepaskanlah aku mohon, juga dari tangan saudaraku Esau, karena aku sangat takut kepadanya. Dan jika tidak ada kebenaran di dalamku, lakukanlah itu demi Abraham dan ayahku Ishak. Karena aku tahu bahwa melalui kebaikan hati dan belas kasihanlah aku memperoleh kekayaan ini. Maka sekarang aku mohon kepadamu
untuk melepaskan aku hari ini dengan kebaikan-Mu dan untuk menjawab aku." Yakub selesai berdoa kepada Yahweh, dan dia membagi orang-orang yang ada bersamanya dengan kawanan domba dan ternak menjadi 2 kelompok. Dia memberikan separuh ke dalam pimpinan Damesek bin Eliezer, hamba Abraham, untuk 1 kelompok dengan anak-anaknya, dan separuhnya lagi dia berikan ke dalam pimpinan saudaranya Elianus bin Eliezer sebagai 1 kelompok dengan anak-anaknya. Dia memerintahkan mereka, katanya, "Jagalah dirimu pada suatu jarak dengan kelompokmu, dan jangan terlalu dekat satu dengan yang lain. Dan jika Esau datang kepada 1 kelompok dan membunuhnya, kelompok lain yang berjarak dengannya akan melarikan diri daripadanya." Yakub tinggal di sana malam itu, dan sepanjang malam itu dia memberi petunjuk kepada hamba-hambanya mengenai pasukan dan anak-anaknya. Dan Yahweh mendengar doa Yakub pada hari itu, maka Yahweh melepaskan Yakub dari tangan saudaranya Esau. Yahweh mengirimkan 3 malaikat dari para malaikat surgawi, dan mereka pergi kepada Esau dan datang kepadanya. Para malaikat ini menampakkan diri kepada Esau dan orang-orangnya seperti 2.000 orang, mengendarai kuda yang dipenuhi dengan berbagai macam senjata perang, dan mereka kelihatan di mata Esau dan semua orang-orangnya. Kemudian terbagi menjadi 4 pasukan dengan 4 pimpinan bagi mereka. Dan 1 pasukan pergi, dan mereka mendapati Esau yang datang dengan 400 orang ke arah saudaranya Yakub. Dan pasukan ini berlari ke arah Esau dan orang-orangnya dan menggentarkan mereka. Esau jatuh dari kudanya dengan ketakutan, dan seluruh orang-orangnya terpisah darinya di tempat itu karena mereka sangat ketakutan. Dan seluruh pasukan berseru kepada mereka ketika mereka pergi dari Esau. Dan seluruh tentara perang itu menjawab, katanya, "Sesungguhnya kami hamba-hamba Yakub, yang adalah hamba Elohim, dan siapakah yang dapat bertahan melawan kami?" Dan Esau berkata kepada mereka, "Jika demikian, tuanku dan saudaraku Yakub adalah tuanmu, yang belum aku lihat 20 tahun ini. Dan aku sekarang pada hari ini datang untuk melihatnya. Apakah engkau memperlakukan aku dengan cara seperti ini?" Dan para malaikat menjawab dia, katanya, "Demi Yahweh yang hidup, tidakkah Yakub yang engkau katakan itu saudaramu? Kami tidak akan membiarkan seorang pun tersisa dari engkau dan orang-orangmu. Namun hanya karena Yakub kami tidak akan melakukan apa-apa kepada mereka." Dan pasukan ini berlalu dari Esau dan orang-orangnya dan pergi. Esau dan orang-orangnya telah berjalan meninggalkan mereka, kira-kira 3 mil jauhnya ketika pasukan kedua datang ke arahnya dan dengan segala macam persenjataan. Dan mereka juga melakukan kepada Esau dan orang-orangnya seperti yang dilakukan pasukan pertama kepada mereka. Dan ketika mereka telah membiarkannya pergi, lihatlah, pasukan ketiga datang ke arahnya dan mereka semuanya sangat ketakutan. Esau jatuh dari kuda, dan seluruh pasukan berseru dan berkata, "Sesungguhnya kami hamba-hamba Yakub, yang adalah hamba Elohim, dan siapakah yang dapat berdiri melawan kami?" Dan Esau menjawab mereka lagi, katanya, "Jika demikian, Yakub tuanku dan tuanmu adalah saudaraku, dan selama 20 tahun belum aku lihat wajahnya, dan mendengar hari ini bahwa dia telah datang. Aku pergi hari ini untuk menyongsong dia, dan apakah engkau memperlakukan aku dengan cara seperti ini?" Maka mereka menjawabnya dan berkata kepadanya, "Demi Yahweh yang hidup, tidakkah Yakub saudaramu seperti yang telah engkau katakan? Kami tidak akan meninggalkan sisa dari engkau dan orang-orangmu. Namun karena Yakub yang engkau katakan sebagai saudaramu,
kami tidak akan mencampuri engkau dan orang-orangmu. Dan pasukan ketiga juga berlalu dari mereka, dan dia tetap melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya ke arah Yakub. Ketika pasukan keempat datang ke arahnya, dan mereka juga melakukan kepadanya dan orang-orangnya seperti yang telah dilakukan lainnya. Ketika Esau melihat celaka yang dilakukan 4 malaikat kepadanya dan orang-orangnya, dia menjadi sangat gentar akan saudaranya Yakub, dan dia pergi untuk menyongsongnya dengan damai. Esau menyembunyikan kebenciannya terhadap Yakub karena dia takut akan nyawanya karena saudaranya Yakub, dan karena dia membayangkan bahwa 4 pasukan yang telah dia jumpai adalah hamba-hamba Yakub. Yakub tinggal malam itu dengan hamba-hambanya di perkemahan mereka, dan dia memutuskan dengan hamba-hambanya untuk memberikan kepada Esau suatu persembahan dari semua yang ada padanya dan dari semua harta bendanya. Yakub bangun pagi harinya, dia dan orang-orangnya, dan mereka memilih dari antara ternaknya satu persembahan bagi Esau. Inilah jumlah persembahan yang Yakub pilih dari kawanan dombanya untuk diberikan kepada saudaranya Esau. Dia memilih 240 ekor domba, dan dia memilih dari kawanan unta dan keledainya masing-masing 30 ekor, dan dari kawanan lembunya dia memilih 50 ekor. Dia menempatkan mereka semuanya dalam 10 rombongan, dan dia menempatkan tiap jenis tersendiri, dan dia menyerahkan mereka ke tangan 10 orang hamba-hambanya setiap rombongan tersendiri. Dia memerintahkan mereka dan berkata kepadanya, "Jagalah dirimu pada suatu jarak satu dengan yang lain, dan buatlah ruangan antara rombongan, dan ketika Esau dan mereka yang ada bersamanya menjumpai engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah engkau? Dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah semua yang ada di hadapanmu ini?' Engkau harus berkata kepada mereka, 'Kami adalah hamba-hamba Yakub, dan kami datang untuk menyambut Esau dengan damai, dan lihatlah, Yakub datang di belakang kami. Dan apa yang ada di hadapan kami adalah persembahan yang dikirim dari Yakub kepada saudaranya Esau. Dan jika mereka berkata kepadamu, mengapa dia berlambat-lambat di belakangmu untuk datang menemui saudaranya dan untuk melihat wajahnya, maka engkau harus berkata kepada mereka, sesungguhnya dia datang dengan bersukacita di belakang kami untuk menemui saudaranya. Karena dia berkata, aku akan menenangkan dia dengan persembahan yang berjalan lebih dulu kepadanya, dan setelah ini aku akan melihat wajahnya, barangkali dia mau menerima aku. Maka seluruh persembahan itu diserahkan ke tangan hamba-hambanya dan pergi mendahulunya pada hari itu. Dan dia menginap malam itu dengan perkemahannya di perbatasan sungai Yabok. Dia bangkit di tengah malam dan mengambil istri-istrinya dan hamba-hambanya perempuan dan semua milik kepunyaannya. Dan dia malam itu menyeberangkan mereka melewati sungai Yabok. Ketika dia menyeberangkan semua milik kepunyaannya melewati sungai, Yakub tertinggal sendirian dan seorang laki-laki menemuinya. Dia bergulat dengannya pada malam itu hingga fajar, dan tulang paha Yakub keluar dari sendinya karena bergulat dengan dia. Pada waktu fajar, orang itu meninggalkan Yakub di sana, dan dia memberkatinya dan pergi. Maka Yakub menyeberangi sungai pada waktu fajar, dan dia terhenti karena pahanya. Fajar telah menyingsing atasnya ketika dia menyeberangi sungai, dan dia datang ke tempat ternak dan anak-anaknya. Mereka berjalan terus hingga tengah hari, dan sementara mereka berjalan, rombongan persembahan berjalan mendahului mereka.
Yakub mengangkat matanya dan memandang, dan lihatlah, Esau ada di kejauhan, datang bersama banyak orang, kira-kira 400 orang. Yakub sangat gentar kepada saudaranya. Yakub bergegas dan membagi anak-anaknya kepada istri-istrinya dan hamba-hambanya perempuan. Anak perempuannya Dina, dia masukkan ke dalam peti dan menyerahkannya ke tangan hamba-hambanya. Dia berjalan mendahului anak-anaknya dan istri-istrinya untuk menyambut saudaranya, dan dia bersujud sampai ke tanah. Ya, dia bersujud 7 kali hingga dia mendekati saudaranya. Dan Elohim membuat Yakub mendapat kasih karunia dan kemurahan di mata Esau dan orang-orangnya, karena Elohim telah mendengar doa Yakub. Rasa takut kepada Yakub dan kegentaran kepadanya menimpa saudaranya Esau, sebab Esau sangat takut kepada Yakub karena apa yang malaikat Elohim telah perbuat kepada Esau. Kemarahan Esau terhadap Yakub berubah menjadi kebaikan hati. Ketika Esau melihat Yakub berlari ke arahnya, dia juga berlari ke arahnya dan dia memeluknya dan bersandar di lehernya. Mereka saling mencium dan menangis. Elohim menaruh kegentaran dan kebaikan hati terhadap Yakub di dalam hati orang-orang yang datang bersama Esau, dan mereka juga menciumi Yakub dan memeluknya. Juga Elipas bin Esau dengan 4 orang saudaranya putra-putra Esau menangis bersama Yakub, dan mereka menciumi dia dan memeluknya, karena kegentaran akan Yakub menimpa mereka semuanya. Esau mengangkat matanya dan melihat wanita-wanita dan keturunan mereka, anak-anak Yakub, berjalan di belakang Yakub dan berlutut sepanjang jalan kepada Esau. Esau berkata kepada Yakub, "Siapakah mereka yang bersamamu ini, saudaraku? Apakah mereka anak-anakmu atau hamba-hambamu?" Yakub menjawab Esau dan berkata, "Mereka adalah anak-anakku yang telah Elohim karuniakan kepada hambamu." Sementara Yakub sedang berbicara kepada Esau dan orang-orangnya, Esau memandang ke seluruh rombongan, dan dia berkata kepada Yakub, "Dari mana engkau memperoleh seluruh rombongan yang aku jumpai kemarin malam?" Yakub berkata, "Untuk mendapatkan kemurahan di mata Tuanku, itulah yang dikaruniakan Elohim kepada hamba-hambamu." Dan persembahan datang kepada Esau. Yakub mendesak Esau, katanya, "Ambillah, aku mohon, persembahan yang aku bawa kepada Tuanku." Esau berkata, "Apakah ini tujuanku? Simpanlah apa yang engkau miliki bagi dirimu." Yakub berkata, "Sudah menjadi kewajibanku memberikan semua ini, karena aku telah melihat wajahmu, bahwa engkau masih hidup dalam damai." Esau menolak menerima persembahan itu, dan Yakub berkata kepadanya, "Aku mohon Tuanku, jika sekarang aku mendapat kemurahan di matamu, maka terimalah persembahan dari tanganku, karena aku telah melihat wajahmu, seperti aku telah melihat wajah Elohim, karena engkau telah berkenan kepadaku." Esau menerima persembahan itu, dan Yakub juga memberikan kepada Esau perak dan emas dan bdellium, karena dia sangat memaksanya sehingga dia menerimanya. Esau membagi-bagi ternak yang ada dalam rombongan. Dia memberikan separuhnya kepada orang-orang yang datang bersamanya, karena mereka datang dengan upahan. Separuhnya lagi dia serahkan ke tangan anak-anaknya. Perak dan emas dan bdellium dia berikan ke tangan Elipas putra sulungnya. Esau berkata kepada Yakub, "Biarlah kami tetap bersamamu, dan kami akan berjalan pelan-pelan bersamamu, sampai engkau tiba di tempatku, supaya kita dapat tinggal di sana bersama-sama." Dan Yakub menjawab saudaranya dan berkata,
Aku akan melakukan seperti yang tuanku katakan kepadaku. Namun tuanku tahu bahwa anak-anak masih lemah, dan bersamaku ada kawanan domba dan kawanan lembu yang masih muda. Berjalan dengan lambat, karena jika dipaksa bergerak cepat, mereka semuanya akan mati, karena engkau tahu beban dan kelelahan mereka. Karena itu biarlah tuanku berjalan mendahului hambanya, dan aku akan berjalan perlahan demi anak-anak dan kawanan domba, sampai aku datang ke tempat tuanku di Seir. Esau berkata kepada Yakub, "Aku akan menempatkan beberapa orang yang ada bersamaku untuk menjagamu di jalan, dan untuk menanggung kelelahan dan bebanmu." Dia berkata, "Buat apa tuanku, jika aku mendapatkan kasih karunia di matamu? Lihatlah, aku akan datang kepadamu di Seir untuk tinggal di sana bersama-sama seperti yang engkau katakan. Pergilah engkau bersama orang-orangmu, karena aku akan mengikuti engkau." Yakub mengatakan hal ini kepada Esau untuk menyingkirkan Esau dan orang-orangnya daripadanya, sehingga Yakub selanjutnya dapat pergi ke rumah ayahnya di tanah Kanaan. Esau mendengarkan perkataan Yakub, dan Esau kembali dengan 400 orang yang ada bersamanya ke jalan menuju Seir. Yakub dan semua milik kepunyaannya pergi hari itu sejauh pinggiran luar tanah Kanaan di perbatasannya. Dia tinggal di sana beberapa waktu.